Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki waktu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana para ulama, para aslafun as-salih, bagaimana mereka menghidupkan waktu mereka, bagaimana mereka tidak menyia-nyiakan waktu mereka dengan urusan-urusan yang tidak bermanfaat. Karena mereka tahu waktu mereka kemarin yang telah berlalu bukan milik mereka, dan waktu yang akan datang bukan milik mereka. Waktu mereka apa? Ya sekarang ini waktunya mereka. Mereka tidak tidak panjang angan-angannya mereka, besok saya bakal hidup, tidak seperti itu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau ditanya, "Ya Imam Ali, kenapa engkau begitu khusyuk dalam beribadah kepada Allah? Kenapa kau begitu khusyuk dalam salat?" Apa kata beliau? "Karena aku selalu menganggap salatku ini adalah salat yang terakhir. Aku tidak berharap besok aku masih hidup, tidak. Aku menganggap ini adalah salatku yang terakhir." Bagaimana mereka menggunakan waktu mereka? Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau pengarang qasidah Ya Arhamar Rahimin. Beliau pernah satu waktu dikasih jam tangan oleh muhibbin, oleh pecinta beliau. Ketika beliau dikasih jam tangan, kemudian sudah beberapa saat kemudian datang lagi di muhibbin berkata, "Habib, jam tangan yang dulu saya kasih mana?" "Oh ada." Ketika dilihat, "Loh Habib, ini kok jam tangannya mati?" "Iya, saya tidak tahu bagaimana cara menghidupkannya." Dilihat sama muhibbin itu, sama yang ngasih jam tangan, "Oh Habib, ini Habib harus ganti baterainya." Apa jawab beliau? Apa jawab seorang manusia yang tidak pernah menyia-nyiakan waktunya? "Aku tidak punya waktu untuk mengganti baterai jam tangan." Waktu beliau gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk mengganti baterai jam tangan, beliau tidak punya waktu, saudara-saudara. Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau pernah berkata, "Aku pernah menemukan catatan dari seorang wanita yang berbangsa Al-Amudi, dari kabilah Al-Amudi. Wanita itu menulis syarah kitab manhajnya Al-Imam Subki, itu ada 6 jilid, dengan tangan beliau. Di akhir tulisan beliau berkata seperti ini, "Mohon maaf jikalau, tolong mohon diberikan uzur jikalau ada kata-kata yang salah, karena aku menulis tulisan ini dalam keadaan menyusui." Lihat bagaimana wanita di sana. Bahkan dalam keadaan menyusu, tidak mau dia buang-buang waktunya, saudara-saudara. Bahkan beliau gunakan untuk menulis syarah kitab manhaj Al-Imam Subki. Apa kata Imam Ghazali? "Waktu, umur itu adalah modal utamaku. Waktu, umur itu modal utamaku. Jikalau aku kehabisan waktuku, jikalau aku kehabisan umurku, habis sudah modalku." Oleh karena itu, saudara-saudara, gunakan kamu punya waktu beribadah kepada Allah. Jangan kamu sia-siakan dengan urusan-urusan yang tidak bermanfaat. Bagaimana keadaan mereka orang-orang soleh menghidupkan waktu-waktunya? Al-Imam Al-Habib Muhammad ibn Ali Maula Aidid, bainal maghrib wal isya, di antara maghrib dan isya beliau membaca Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas 25.000 kali. Tidak, beliau baca 3.000 kali. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, setiap hari beliau baca La ilaha illallah 25.000 kali. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, di masa kecilnya beliau, setiap hari beliau salat sunnah 200 rakaat. Al-Imam Ali Zainal Abidin, setiap hari salat sunnah 1000 rakaat. Diikuti terus oleh anak cucu beliau, Muhajirul Ahmad bin Isa, Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Waktu kita sia-siakan, saudara-saudara, untuk urusan-urusan yang tidak bermanfaat. Syekh Abu Bakar bin Salim, 40 tahun beliau salat subuh dengan wudu isya. Al-Imam Muhammad Maulad Dawilah, 25 tahun beliau salat subuh dengan wudu isya. Ini keadaan mereka orang-orang saleh. Kamu, saya dan kalian, kita salat subuh dengan wudu duha. Subuhnya pakai wudu duha. Al-Habib Umar ibn Zain bin Smith, 16 tahun tidak pernah meletakkan punggungnya di satu benda apapun. Tidak pernah tidur telentang begitu, enggak pernah. 16 tahun sekalipun beliau tidur, beliau tidurnya duduk. Itu mujahadahnya mereka orang-orang saleh. Al-Muqaddam Thani, Al-Imam Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf, selama 33 tahun
beliau tidak pernah tidur. La lailan wala nahar, tidak di malam hari, tidak juga di siang hari. Kenapa saudara-saudara? Kata beliau, bagaimana mungkin aku bisa tidur ketika aku melihat ke kanan, aku melihat sorga, aku melihat ke kiri, aku melihat neraka, aku mengangkat kepala aku ke atas, aku melihat arsy. Itu keadaan beliau-beliau orang-orang soleh.